Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami akan menyelesaikan video pembelajaran sebagai bentuk tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Nur Fauzia Hakim selaku dosen dari mata kuliah Sejarah Matematika. Adapun bentuk tugas yang diberikan oleh dosen kami mengenai penyelesaian video pembelajaran yang berisikan tentang matematikawan Indonesia yang mencakup tentang riwayat hidup, penemuan atau teori yang dihasilkan, penerapan atau penggunaan penemuan atau teori. Kami dari kelompok 6, saya Eka Purnamayanti selaku moderator sekaligus pemateri pertama, Diniami sebagai pemateri kedua, Purnama sebagai pemateri ketiga, dan Sartika sebagai pemateri keempat. Adapun matematikawan Indonesia yang kami akan presentasikan dalam video pembelajaran ini yaitu Mahdifan Syafwan SSI PhD. Baik, untuk mengefektifkan waktu langsung saja saya mulai. Mengenai riwayat hidup Mahdifan Syafwan SSI PhD. Mahdifan Syafwan SSI PhD adalah seorang akademisi di bidang matematika yang saat ini beraktivitas sebagai dosen di Universitas Andalas. Ia menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Andalas periode 2020 sampai 2024. Sebelumnya, ia merupakan Ketua Jurusan Matematika Yunan periode 2016-2020. Sejumlah risetnya berkaitan dengan persamaan diferensial dan analisis numerik telah dipublikasikan baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, serta dipresentasikan di beberapa ajang pertemuan ilmiah nasional dan internasional. Ia pernah menjadi guest lecturer di Universitas Malaysia, Perlis, dan visiting research di Universitas Okayama, Jepang. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Melewati masa kecil di Padang, Mahdifan menyelesaikan pendidikan menengah di SMP Negeri 2 Padang dan SMA Negeri 1 Padang. Pada tahun 1997, sewaktu SMP, ia terpilih sebagai siswa teladan di tingkat nasional mewakili Sumatera Barat. Dan semasa SMA-nya, ia aktif dalam pergerakan belajar yang ketika itu bertepatan dengan momentum reformasi pada tahun 1998 dan turut menginisiasi berdirinya Asosiasi Pelajar Islam Sumatera Barat pada tanggal 27 Oktober tahun 1999. Tamat SMA, Mahdifan mengambil kuliah S1 di jurusan Matematika Institut Teknologi Bandung atau yang biasa dikenal dengan nama ITB pada tahun 2001. Sambil kuliah, ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Di antaranya, pernah menjabat sebagai Ketua Keluarga Mahasiswa Matematika, Ketua Divisi Suluh Bendung Unit Kesenian Minangkabau, dan Deputi Menteri Sosial Politik BEM KM ITB. Sebagai mahasiswa, Mahdifan meraih predikat sebagai salah satu mahasiswa berprestasi utama tingkat FMIPA ITB dan memperoleh Honorable Mention pada Mathematical Contest in Modeling tingkat internasional yang diadakan oleh COMEP USA. Ia menamatkan kuliahnya selama 3,5 tahun dan lulus pada tahun 2005 dengan predikat cum laude. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan S3-nya tanpa melalui S2 di School of Mathematical Sciences, Universitas Nottingham, Inggris, dan selesai pada tahun 2012. Yaitu penemuan atau teori yang dihasilkan. Mahdifan Syafwan, sarjana sains dan doktor filsafat, mengemukakan bahwa minat penelitiannya adalah dalam studi analitik dan numerik gelombang nonlinear dalam persamaan diferensial parsial dan biasa untuk domain diskret dan kontinun. Minat khusus telah dikhususkan untuk mempelajari persamaan Schrödinger nonlinear yang memodelkan realitas fisik di berbagai bidang, termasuk fisika benda, terkondensasi, osilator mikroelektromekanis, dan optik nonlinear. Selain itu, Mahdifan Syafwan juga tertarik dengan pemodelan matematika dan aplikasi numerik dalam kehidupan sehari-hari dan masalah sosial, seperti masalah penjadwalan, dinamika cinta,
kompetensi bahasa, dinamika lalu lintas, dinamika epidemi, optimasi evaluasi tsunami, pemrosesan gambar digital, dan lain-lain. Mahdifan Sahfan juga meneliti tentang eksistensi dan kestabilan solusi soliton pada persamaan Schrödinger nonlinear diskrit non-lokal dengan menggunakan metode variasional. Penerapan atau penggunaan penemuan atau teori. Penelitiannya ini dapat diterapkan dalam penyelesaian persoalan matematika yang menyangkut SPL, turunan dan integrasi, dan dapat pula diterapkan dalam berbagai persoalan fisika, di mana pemecahan persamaannya disebut fungsi gelombang, memberikan informasi tentang perilaku gelombang dari artikel. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum